Pernahkah kamu bertanya untuk apa kamu sekolah? Untuk apa kamu kuliah? Pernahkah kamu berpikir bahwa kuliah mungkin nggak menjadikan kamu apa-apa? Bahwa kuliah mungkin hanya menjadikan kamu lebih jauh dari orang tua. Kamu lebih punya banyak alasan untuk menghabiskan harta mereka. Kamu minta dikirimin uang sebanyak mungkin untuk daftar KKN, tapi kemudian kamu pakai uang itu untuk beli HP baru atau mungkin kamu kirim ke rekening pacar kamu. Itu mungkin ya, mungkin aja. Pernahkah kamu berpikir juga bahwa kuliah mungkin nggak menjadikan kamu lebih pintar dan lebih bijak? Tidak mendorong kamu menemukan passion atau cita-cita yang ingin kamu capai nanti di masa depan? Atau mungkin sebaliknya? Itulah topik pembicaraan saya kali ini. By the way, bagi yang belum kenal, kenali dulu, saya Latifianto. Selamat datang di channel ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, saya mau memulai pembahasan ini dengan sebuah pengalaman ketika pada sebuah kelas saya bertanya tentang rencana-rencana seperti apa yang akan mahasiswa buat nanti di masa depan. Pekerjaan seperti apa yang mereka impikan, orang-orang seperti apa yang mereka harapkan ada di sekeliling mereka. Kemudian dan terutama tentang masa depan seperti apa yang akan mereka lakukan, masa depan seperti apa yang mereka tuju. Dari sekian mahasiswa yang ada di kelas itu, hanya ada beberapa saja yang menjawab. Beberapa di antara mereka ada yang menjawab pengen jadi jurnalis, ada yang pengen bekerja di bidang humas, ada bahkan yang juga pengen bekerja menjadi tour guide. Sebagian besar dari mereka mungkin sudah punya rencana-rencana di masa depan, tapi sebagiannya lagi mungkin tidak. Mungkin ada yang masih tidak jelas mau melakukan apa nanti. Mungkin juga masih ada yang bingung, ada yang ragu apa yang akan mereka lakukan selepas lulus. Jadi bagi kamu yang sekarang belum tahu kemana arah tujuan hidup kamu, bagi kamu yang belum menemukan skill apa, keterampilan apa yang harus kamu kuasai untuk menghadapi masa depan, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Jadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seperti rencana apa saja yang akan kamu buat di masa depan, pekerjaan seperti apa yang kamu impikan, dan orang-orang seperti apa yang kalian harapkan nanti di sekeliling kamu, dan pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan persoalan ini, mungkin hari ini tidak terlalu berguna, tidak terlalu penting, tapi nanti akan sangat disesali kalau sudah tiba pada waktu kesadaran datang bahwa hidup tidak sekadar hidup, bahwa hidup seharusnya tidak sekadar bernapas, bahwa hidup seharusnya bukan sekedar ada. Sebagai pemahaman awal untuk menjadi ada atau eksis di muka bumi, syarat minimalnya memang harus bernapas terlebih dahulu. Saya dapat mengatakan bahwa ada dua syarat untuk mengatakan bahwa kamu itu eksis di muka bumi. Satu, lahir. Dua, bernapas atau hidup. Untuk hidup, manusia harus lahir. Untuk lahir, manusia juga harus hidup. Namanya syarat minimal, maka berarti ada syarat-syarat lain yang nanti harus dipenuhi. Itulah yang disebut dengan proses, di mana kita selalu berusaha untuk mengada dan secara aktif bertanggung jawab atas diri masing-masing untuk menuju derajat yang lebih tinggi. Bukan ada yang sekadar ada yang keberadaan dan ketiadaannya sama saja, bukan ada yang keberadaannya ditentukan oleh arah angin. Oleh sebab itu, ini penting untuk disadari bahwa keberadaanmu di universitas atau di bangku sekolah adalah kesempatan mahal yang harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Setiap orang di muka bumi ini, setiap orang dari kamu memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Begitu pula dengan kamu. Lain kepala, lain cita-cita, lain tubuh, lain butuh. Hanya saja, apakah sampai sekarang cita-cita itu sudah muncul? Apakah sampai sekarang potensi dan bakat itu sudah kelihatan batang hidungnya? Kamu mungkin sekarang sudah duduk di bangku semester 6 atau sedang ngerjain skripsi, tapi masalahnya sama. Juga belum tahu atau belum menemukan apa yang menjadi keistimewaan dari keberadaanmu di muka bumi. Tidak sedikit juga yang mengalami masalah-masalah seperti kekhawatiran berlebih, keraguan terhadap kemampuan diri sendiri, dan kebingungan menentukan arah hidup. Ini masalah-masalah yang lumrah dihadapi oleh mahasiswa di luar deadline pengumpulan tugas dan konflik batin yang biasanya dihadapi oleh dia, kamu, dengan dosen. Oleh sebab itu, dengan kamu masuk ke universitas menjadi mahasiswa, berarti kamu punya tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri untuk menemukan potensi yang ada pada diri kamu masing-masing. Sekolah dan universitas harus mendorong kamu, peserta didik mahasiswa, untuk menemukan potensi mereka sendiri, menemukan bakat, menemukan skill, keterampilan. Karena saya yakin, setiap dari kamu yang menonton video ini, itu pasti memiliki bakat terpendam masing-masing.
Makanya agar bakat itu tidak terpendam selamanya, sekolah atau institusi pendidikan harus mendorong para siswa, mendorong kamu untuk menemukan apa yang kamu anggap sebagai kemampuan, apa yang kamu anggap sebagai keterampilan dan kreativitas. Itu adalah bentuk tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa, tanggung jawab kamu terhadap pendidikan. Setiap dari kamu semua punya sesuatu yang ingin ditawarkan, dan kamu punya tanggung jawab untuk menemukan apa daya tawar itu, apa daya tawar yang ingin kamu tawarkan. Ketika kamu pergi keluar dari halaman kampus atau dari pintu rumah, kamu harus membawa sesuatu yang bisa kamu berikan pada dunia, pada lingkungan sekitar. Dan itulah kesempatan yang bisa disediakan oleh pendidikan. Mungkin kamu bisa menjadi seorang penulis yang hebat, mungkin kamu bisa menjadi scriptwriter yang oke, menjadi public speaker yang keren, menjadi seorang jurnalis pilih tanding, atau menjadi seorang penulis buku atau artikel di sebuah koran. Kamu tidak akan mengetahui apa itu scriptwriter, apa itu penulis artikel, apa itu jurnalis, sampai kamu mengerjakan tugas menulis skrip dan membuat film, sampai kamu mengerjakan tugas menulis berita, menjadi seorang moderator, atau mengerjakan tugas menulis artikel di sebuah koran. Kamu nggak bisa melakukan itu, jadi seorang scriptwriter, jurnalis, penulis artikel, atau seorang MC yang hebat, sampai kamu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosenmu, dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan serius, bukan dikerjakan dengan asal-asalan. Asal jadi, asal mengumpulkan. Apa yang sekarang kamu pelajari di kampus menentukan apa yang kamu capai di masa depan. Apapun yang akan kamu lakukan saat ini, itu menentukan dirimu di masa depan. Bukan hanya kamu, tapi juga negara dan bangsamu. Kamu butuh kreativitas yang kamu kembangkan di setiap kelas untuk membangun perusahaan baru, yang bisa menciptakan lapangan kerja baru. Kamu perlu mengembangkan skill, talenta, dan daya intelektual untuk menyelesaikan problem paling sulit dalam hidup kamu. Itulah kenapa kamu pergi ke kampus, pergi ke universitas, belajar di setiap kelas untuk melatih diri, menemukan kemampuan terpendam kamu untuk kemudian kamu pakai menyelesaikan setiap masalah yang kamu temui. Ketika kamu diberikan tugas, itu berarti kamu dikasih tanggung jawab untuk menyelesaikan satu persoalan. Ada banyak persoalan di kehidupan ini, dan kamu harus menyelesaikan itu dengan tangan dan kepalamu sendiri, bukan dengan cara menunjukkan siapa keluargamu, siapa ayah dan ibumu atau pamanmu. Boleh jadi kamu gagal, tidak apa-apa baru sekali. Gagal lagi, tidak apa-apa baru 2 kali. Gagal lagi, nggak apa-apa baru 3 kali. Tidak ada di dunia ini orang yang langsung sukses atau langsung berhasil pada percobaan pertama. Kalaupun ada, itu pasti 1001. Gagal menjadi tanda bahwa kamu pernah berjuang. Orang-orang yang sukses berkata, saya telah mengalami berkali-kali kegagalan dan itulah kenapa sekarang saya sukses. Orang-orang yang sukses mengerti bahwa kamu tidak boleh membiarkan setiap kegagalan yang kamu alami menentukan siapa kamu. Kamu harus membiarkan setiap kegagalan itu mengajarkanmu tentang usaha untuk terus berjuang. Jadi, jika kamu berada dalam masalah, kamu gagal, itu bukan berarti kamu seorang gagal yang sukses. Tapi itu berarti kamu harus terus mencoba dan berusaha lebih keras dan lebih keras lagi. Jika kamu memperoleh nilai jelek di kelas, itu bukan berarti kamu bodoh. Jika kamu memperoleh nilai buruk, itu berarti kamu perlu belajar lebih giat lagi dan terus lebih giat lagi. Satu hal yang perlu kamu ingat bahwa bakat tidak dibawa dari lahir. Kamu lahir tanpa membawa apa-apa, seperti tabula rasa, seperti kertas putih. Tidak ada orang di dunia ini yang lahir dengan kemampuan tertentu. Kamu memiliki skill atau keterampilan di satu bidang karena kamu bekerja keras untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya. Kamu terus belajar dan mencoba. Kamu tidak berhenti untuk terus berjuang dan berusaha. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, ingin menjadi apa kamu nanti di masa depan? Hal baru apa yang ingin kamu buat di kehidupan kamu yang sekarang? Tulis jawabannya di kolom komentar ya.